Oke, halo semuanya, selamat datang di channel Info Anime Update. Ayano Koji itu kan selingkuh. Waduh, bener-bener nggak disangka bukan bahwa sosok Lord Ayano kita juga bisa selingkuh. Nah, adegan pertama dari episode ke-13 anime Classroom of the Elite season yang ketiga dimulai ketika Kiyotaka dan Hiyori mulai bercerita tentang hobi mereka. Selang beberapa menit, datanglah Kei Karuizawa. Di sini, Kei datang dikarenakan Kiyotaka memanggilnya. Tapi mengejutkannya setelah sampai di TKP, Kei dikejutkan dengan sebuah pemandangan di mana ada kotak minuman dan kotak bingkisan. Kei bertanya, "Apa kamu baru saja bersama seseorang?" Dan Kiyotaka dengan berani mengatakan kalau dia baru saja bersama Hiyori. Kei terkejut karena Kiyotaka memanggil nama depannya. Dan Kiyotaka melanjutkan bahwa dia dengan Hiyori punya hobi yang sama. Jadinya, dia mulai bercerita panjang lebar dengannya. Kei cemberut mengetahui bahwa Kiyotaka bareng cewek lain. Lalu Kei bertanya, "Ada urusan apa? Kamu memanggilku?" Tapi mengejutkannya, Kiyotaka malah menjawab, "Aku pun juga tidak tahu." Dan Kei pun makin bingung atas pernyataan itu. Kei yang marah kemudian meninggalkan Kiyotaka begitu saja. Lanjut ke adegan berikutnya. Hujan sedang turun dan Kiyotaka berniat untuk balik ke asramanya. Saat tiba di asrama, mengejutkannya dia malah melihat sosok Ichinose yang lagi kehujanan di depan asramanya. Karena kasihan, Kiyotaka menyuruh Ichinose untuk masuk dulu ke dalam rumah. Dan setelah masuk, Kiyotaka juga memberikan handuk agar badan Ichinose bisa kering. Setelah selesai mengelap dengan handuk, Ichinose mulai berkata kalau Ayano Koji selalu saja ada di saat dia tengah bersedih. Ayano menjawab, "Kalau ada masalah ngomong aja sama aku." Tapi Ichinose menolak tawaran itu. Karena menurutnya, kalau dia terus-menerus bergantung sama Kiyotaka, yang ada malah makin sayang. Canda, bukan makin sayang, tapi nantinya malah ketergantungan. Dan Ichinose tak menginginkan hal tersebut. Ayano membalas, "Jadi, kamu tidak mempercayaiku." Dan Ichinose menjawab, "Bukan seperti itu. Malahan, aku lebih percaya kamu dibanding siapapun." Setelah Ichinose dan Ayano mulai kata pembuka, kini Ichinose mulai ke topik pembahasan utamanya. Di sini, Ichinose bercerita kalau dia lagi gelisah melihat perkembangan pemimpin di tiap kelas yang makin hari makin hebat aja. Dia dulu yang awalnya merasa bahwa Horikita Suzune berada di levelnya, sekarang malah terasa terbang menjauh dan melampauinya. Hingga ke tingkat di mana dia bisa setara dengan Ryuen dan Sakayanagi. Ichinose takut atas perkembangan itu. Dia takut ditinggal saat leader di kelas lain telah berkembang. Dan disinilah Lord Ayano pun mulai masuk ke dalam hati Ichinose dan membuatnya tenang kembali. Bahkan sang Lord pun sempat menggoda Ichinose. Kalau semisal Ichinose mampu berkembang 1 tahun ini, maka bisakah kamu menjanjikan satu hal padaku, yaitu untuk jalan berdua saja bersamaku? Dan Ichinose dengan gembira menerima tawaran itu. Tapi bangkainya nih, setelah memberi harapan pada Ichinose, Kiyotaka malah berujung menembak Kei Karuizawa. Waduh, gimana ini maksudnya, Lord? Setelah memberi harapan pada Ichinose, bisa-bisanya loh malah memberi hatinya pada orang lain. Parahnya diterima loh sama Kei, yang berarti Kiyotaka dan Kei Karuizawa telah resmi berpacaran. Sialan, kukira Lord Alim ternyata bajingan juga. Ya, walau di sini sang Lord mengungkap bahwa tujuan dia menjalin asrama untuk membantu Kei Karuizawa berkembang ke level yang selanjutnya, dan setelah Kei gak guna, maka akan otomatis sang Lord buang. Tapi ada tapinya nih. Di sini juga sang Lord mengharapkan lewat hubungan asmaranya dengan Kei, dia mampu melihat masa depan yang sedikit berbeda dari yang seharusnya. Haduh, selain pintar di pelajaran, rupanya Lord kita ini pintar banget mainin hati seorang perempuan. Padahal Mimin berharap loh, Kiyotaka X Ichinose. Tapi ya mau gimana lagi gitu.
Ketika sang autor berkehendak, maka dewa pun hanya bisa diam dan meratapi. Oke, sekian pembahasan kali ini. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol like dan subscribe-nya ya. Biar Mimin ini lebih semangat lagi ketika membuat videonya. Dan agar kalian juga bisa mendapatkan update video terbaru mengenai berbagai pembahasan menarik seputar anime di channel ini. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dah!